Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bugar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terhindar dari wabah virus corona. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar prakarya kelas 9. Adapun kompetisi inti dari pembelajaran ini adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan kayu, misalnya ranting, papan, dan balok, bambu, dan rotan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan mampu untuk menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan keras sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud syukur kepada Tuhan dan bangsa. Memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dan dari karakteristik dari bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Kita langsung saja ya ke materi pembelajaran. Yang utama tentang prinsip dari kerajinan bahan keras. Yang pertama kita pelajari tentang keunikan dari bahan kerajinan. Setiap bahan itu kan memiliki keunikannya masing-masing. Nah, kalau kalian lihat bahan keras, misalnya saja contohnya kayu. Kayu itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Apa kalian pernah melihat kerajinan yang terbuat dari kayu? Kalian perhatikan, kayu itu memiliki keunikan tekstur urat atau serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat dilihat pada bahan lainnya. Kalian bisa lihat pada gambar. Nah, keunikan dari kayu inilah yang menjadikan kayu sebagai salah satu bahan yang masih dipakai dalam produk kerajinan, baik itu karya fungsi pakai ataupun hanya karya fungsi hias. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Nah, setiap produk kerajinan itu memiliki nilainya masing-masing. Bisa kalian perhatikan pada gambar. Yang pertama, ini ada gambar keranjang rotan. Keranjang rotan ini bisa digunakan sebagai wadah atau tempat dari suatu barang. Berarti kerajinan ini memiliki nilai fungsional. Dia bisa digunakan untuk sesuatu. Kita lihat gambar kedua. Nah, di sini ada gambar bros ya. Di situ ada semacam lambang atau logo dari suatu klub sepak bola. Nah, kalau kalian lihat misalnya logo, ya ada logo Chelsea, Real Madrid, Barcelona, dan lain sebagainya.
Dari pin ini kalian bisa tahu gitu nama informasi tentang pin itu. Dia memberitahu atau melambangkan tentang sebuah klub sepak bola. Misalnya, oh dia memakai pin Barcelona. Wah, jangan-jangan dia ini penggemar Barcelona gitu. Jadi dia memberikan informasi kepada kita. Kita lanjut lagi ke gambar selanjutnya. Ini ada kerajinan lukis kaca tentang cerita Mahabharata. Nah, kerajinan kayak gini itu bisa memberikan nilai simbolik terhadap sesuatu. Misalnya juga kalian lihat ada kerajinan logam atau kayu yang dibuat menjadi patung-patung tertentu. Misalnya simbol, anggap saja misalnya patung Dewa Wisnu misalnya. Nah, itu kan kerajinannya memiliki nilai simbolik. Selanjutnya ada kerajinan tas kulit. Kalau kalian perhatikan, kerajinan yang terbuat dari kulit itu kan memiliki nilai jual yang tinggi, mahal, sehingga membuat orang-orang yang memakai benda-benda tersebut jadi lebih berwibawa. Karena produk tersebut mengandung nilai wibawa. Misalnya harganya yang lumayan mahal, itu bisa membuat orang tersebut terlihat lebih keren, berkelas, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang ketiga adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Adapun beberapa faktor yang perlu diketahui sebelum perancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor teknis. Faktor teknis ini ada beberapa yang harus diketahui, yaitu yang pertama, metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual. Jadi saat pembuatan mungkin ada yang menggunakan mesin, tapi juga ada yang menggunakan manual tanpa menggunakan bantuan mesin, misalnya dengan mengukir pakai tangan. Setelah itu ada tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Nah, setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, termasuk dalam membuat kerajinan, punya skillnya masing-masing. Yang kedua itu ada faktor ekonomis. Nah, kita perhatikan di faktor ekonomis ini ada pemasaran yang tahan persaingan. Ada teknik pemasarannya ya. Misalnya dari segi bagaimana dia mempromosikan itu dan lain sebagainya. Ada sistem pemasokan atau distribusi. Ada yang menyalurkannya misalnya dari pengrajin ke pembeli atau dari pengrajin ke toko-toko. Kemudian ada kebijakan penciptaan atau hak cipta. Nah, kalau menggunakan hak cipta itu pentingnya karyanya tidak akan mudah dijiplak sama orang lain. Kalaupun ada orang yang jiplak, itu kan bisa dituntut secara hukum. Selanjutnya, ada nilai jual dan keberadaan suku cadang, sumber daya bahan dan alat. Ada harga untuk barang tersebut. Selanjutnya, selera masyarakat terhadap produk tersebut. Nah ini, setiap orang itu kan memiliki seleranya masing-masing. Dan kalau mau produknya laku, maka penting untuk mengikuti selera umum atau selera pasar itu seperti apa. Kita lanjut ke faktor selanjutnya, ada faktor ergonomis, yaitu kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Kita lanjut ke faktor selanjutnya.
adalah faktor sains dan teknologi. Misalnya terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, atau istilahnya di kerajinan tersebut inovasi atau modifikasi. Kalian lihat dengan tuntutan zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang membuat inovasi bahkan dalam kerajinan. Kalau modifikasi, mungkin kerajinan itu sudah ada lah, cuman dia perbaiki atau dia perbarui sedikit. Kemudian juga harus selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Dan ini memang harus jelas, harus diikuti. Karena kalau tidak kan akan ketinggalan zaman. Selanjutnya ada faktor estetika. Kerajinan dari bahan keras ini kan harus menampilkan bentuk keindahan, sehingga menarik, memiliki daya pikat, ada keserasian. Kemudian juga kalau penggarapannya ada rinci dan detail tertentu, itu pasti nilainya juga berbeda. Ada perupaan atau pewarnaan. Nah, pewarnaan yang sesuai itu bisa menarik, membuat benda tersebut lebih menarik lah intinya. Kemudian juga ada kesan atau gugahan yang ditampilkan. Dari kerajinan itu memunculkan suatu kesan yang bikin orang bisa kayak tertarik nih melihat atau bahkan membelinya. Selanjutnya ada faktor kondisi lingkungan. Pertama adalah nilai budaya. Budaya di suatu daerah itu bisa mempengaruhi dari kerajinan bahan keras ini. Begitu juga dengan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Bahan keras itu ada dua jenis, yaitu bahan keras alam dan bahan keras buatan. Bahan keras alam tentu saja sumbernya dari alam. Bahan keras alam itu adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam. Boleh hutan, bisa dari dalam bumi, ataupun perairan. Nah, sifat dari bahan keras alam ini yaitu pejal, solid, kuat, padat, tidak mudah berubah bentuk. Contohnya, kalian bisa lihat ada kayu. Pasti tidak asing lagi kerajinan dari kayu kan? Bambu, rotan, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Yaitu tentang karakteristik bahan keras alam. Yang pertama kita bahas kayu. Nah, kayu ini jenisnya ada macam-macam. Kira-kira kayu apa saja yang pernah kalian lihat yang dijadikan sebagai bahan kerajinan? Nah, jenis-jenis kayu itu ada mahoni, pinus, jati, hitam, nangka, ada kayu kelapa, dan lainlah sebagainya. Kayu ulin, kamper, kayu meranti. Nah, setiap jenis kayu itu memiliki ciri yang berbeda-beda. Tetapi rata-rata memiliki serat kayu. Urat kayu lah yang bisa memberikan nilai keindahan alami dari bahan itu. Nah, kayu, kalau tumbuhan yang memiliki kambium, tentunya batang kayu itu memiliki lingkaran tahun. Dan bahan dari kayu ini cukup tahan lama, juga dapat dibentuk dengan cara diukir. Kayu ini ada yang berat, contohnya kayak jati, ulin, tapi juga ada yang memiliki berat yang ringan, seperti rame dan albasia. Dan karakteristik lain dari kayu adalah
sebagian kayu itu tidak memuai karena perubahan suhu. Kita lanjut. Karakteristik bahan keras alam selanjutnya yaitu bambu. Bambu. Kalau kalian perhatikan, bambu, kira-kira karakteristiknya apa saja? Yang pasti batangnya kuat. Tetapi kalau terkena air terus-menerus, dia bisa mengalami pelapukan, sehingga bisa menjadi lapuk, mudah patah atau hancur. Yang kedua, bambu itu memiliki rongga. Rongga. Dari ukuran kecil hingga ukuran diameternya kecil kan. Bambu kecil hingga bambu yang cukup besar, maka diameter rongganya juga besar, bisa sampai 20 cm. Dan keuntungan karena dia berongga ini, dia bisa dimanfaatkan menjadi berbagai wadah dalam kerajinan. Kemudian bambu juga memiliki ruas batang. Nah, keunikan dari ruas batang ini bisa membuat kerajinan itu menjadi dari bambu itu bisa ditonjolkan. Tekstur batang bambu itu halus, meskipun tidak diamplas. Beda dengan tekstur batang serat kayu tadi. Karakteristik selanjutnya, bambu ini dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan saja. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Yaitu rotan. Nah, rotan ini memiliki batang yang cukup kuat, lebih kuat daripada bambu, karena seratnya itu sangat kokoh. Rotan banyak dimanfaatkan sebagai kerajinan. Macam-macam kerajinannya. Bisa kalian lihat seperti kursi, tas, dan lain sebagainya lah. Ada juga tikar, ya kan? Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan secara teliti, rotan itu juga memiliki ruas batang, tapi lebih samar dibandingkan dengan bambu. Teksturnya itu juga halus, dan nggak perlu diamplas. Kerajinan rotan itu karakteristiknya bisa dibuat sayatan ataupun bentuk utuhan. Dan rotan ini bisa memiliki panjang yang cukup panjang, bisa mencapai 10 meter, karena tanaman ini hidupnya menjalar dan melilit, sehingga panjangnya selalu bertambah. Yang kedua, karakteristik yang kedua itu bahan keras buatan. Kalau dengar kata buatan, berarti ada campur tangan manusia dalam bahan keras tersebut. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu, sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Beragam karyanya itu, misalnya dari bahan-bahan kaleng, kaca, dan lain-lain. Kaleng itu berasal dari logam. Bisa jadi logam besi tipis yang dilapisi oleh timah. Jadi dia kuat, tapi ringan. Sedangkan kaca itu berasal dari pasir silika dan beberapa oksida. Sifatnya transparan, tembus pandang, tapi rentan dan mudah pecah. Kalian perhatikan gambar A dan B. Gambar A itu adalah contoh dari kaleng yang terbuat dari logam, dan B itu adalah contoh dari kaca, potongan-potongan kaca. Kita lanjut ke materi selanjutnya.
Karakteristik bahan keras buatan. Karakteristiknya, yang pertama kita bahas kaca. Kaca itu wujudnya transparan dan bening. Ketebalannya bervariasi, tergantung kebutuhan. Ada yang cuma 1 mili sampai beberapa senti. Permukaannya licin dan kilap. Jika dilukis harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Karena tidak semua cat itu akan menempel di permukaan kaca. Dia ada yang misalnya nempel sedikit bisa dikelupas atau mudah dihilangkan. Kemudian kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Jadi ada pembuatan kerajinan dari kaca itu dengan menggunakan panas atau kalor panas. Jadi dileburkan, nanti begitu dia terlihat lembek dan mudah dibentuk sesuai dengan keinginan. Tentu saja pembuatan peleburan dengan kondisi panas ini harus dilakukan oleh orang yang memang benar-benar ahli dan peralatan yang memadai. Karena kalau tidak bisa membahayakan si pengrajin. Karena panasnya tadi bisa melukai kulit. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Yaitu karakteristik logam. Logam itu warnanya macam-macam. Ada yang warna perak, emas, kemerahan, kecoklatan, ada juga keabu-abuan. Bentuknya juga variasi. Ada yang tebal dan berat, ada juga yang tipis dan ringan. Nah, logam itu mudah terkorosi oleh udara. Jadi logam itu umumnya mudah berkarat. Apalagi kalau disimpan di tempat yang lembab. Udara yang lembab itu mudah berkarat. Makanya, supaya tidak mudah berkarat, ada yang melapisi logam tersebut dengan krom atau lapisan emas murni. Kalau dilapisi emas murni, tentunya akan jadi bahan kerajinan yang mahal ya. Sedangkan cara lain supaya dia tidak mudah berkarat tadi adalah dengan melapisinya dengan cat. Ketika logam tersebut dikasih cat, maka logam itu tidak bisa bersentuhan langsung dengan udara, sehingga cukup tahan lama dan tidak mudah berkarat. Sekiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan ini Ibu ada tugas untuk kalian. Kalian bisa klik link ini untuk mengerjakan tugas dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.